Hadirin sekalian, acara Parents Meeting kelas 12 tahun ajaran 2021-2022 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Suhartini MPD, selaku Wakil Kepala Bidang Akademik BPPH Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta. Yang kami hormati Dr. Andes Haji Basori Muhammad MM, selaku Kepala SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, beserta Bapak Ibu Guru serta karyawan. Yang kami hormati perwakilan pengurus Jamiah SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Yang terhormat Manajer Boarding School Al-Azhar Yogyakarta, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ustadz Febri. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 12 tahun ajaran 2021-2022 yang berbahagia, serta anak-anakku santri boarding yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan acara Parents Meeting kelas 12 dengan tema Sinergi Meraih Kesuksesan Masa Depan di Gedung Aula Student Center Al-Azhar Yogyakarta pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang menerima syafaatnya kelak di akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya membacakan susunan acara Parents Meeting pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta dilanjutkan memperdengarkan lagu Mars YPI Al-Azhar dan Mars Yasram. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Yang keempat, kegiatan inti Parents Meeting kelas 12, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk itu, hadirin yang sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi surat Al-Mujadalah ayat 11 yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Amirul Ramli SPD. Kepada Bapak Ramli kami persilahkan. Ini mau mulai? Oh. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Amirur Ramli SPD yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi, kita dapat menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta dilanjutkan memperdengarkan Mars YPI Al-Azhar dan Mars Yasram, yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Ibu Supriyati Ningsi SSI. Kepada Ibu Ningsi, kami persilahkan. Hadirin kami mohon berdiri.
Asram Yogyakarta berdiri tegar di kota budaya, menjunjung tinggi tradisi dan agama, satukan cita untuk membangun bangsa. Mengemban tugas yang mulia, mendidik cendekia tunas muda, berdikari beramal bersahaja, capai prestasi songsong masa depan. Yasram, Yayasan Asram Yogyakarta membangun visi untuk dampingi bangsa. Panji telah berkibar, layar telah terkembang, semoga ridho ilahi. Yasram Yogyakarta berdasar Pancasila dan UUD 45, cinta pada air Indonesia Raya, meningkatkan keimanan dan kemanusiaan untuk terwujudnya masyarakat madani. Asram Foundation of Yogyakarta have promised to advance the education and also train people be entrepreneur for better life and grateful to the Creator. Yasram, Yayasan Asram Yogyakarta membangun visi untuk dampingi bangsa. Ayo maju bersama, satukan tekad kita, semoga selalu berjaya. Yasram Yogyakarta, Yasram Yogyakarta, Yasram Yogyakarta. Hadirin kami mohon duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin, acara kami lanjutkan, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, sambutan Kepala SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Basori Muhammad MM. Kepada Bapak Basori Muhammad MM kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang hormati pengurus BPPH Al-Azhar Jakarta, yang kami hormati pengurus Jamiah SMA Al-Azhar 9 Jakarta, yang kami hormati manajer boarding Al-Azhar Jakarta, Ibu, Bapak, orang tua, wali, murid SMA Al-Azhar 9 Jakarta, rahimakumullah. Putra-putriku sekalian yang Bapak sayang dan banggakan, dimanapun kalian berada, baik yang hadir secara fisikly maupun secara online. Pertama-tama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala kenikmatan yang dilimpahkan pada kita sekalian, utamanya nikmat kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, kalaupun mungkin secara online ataupun secara offline. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita semuanya selaku pengikutnya yang menanti syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, pertama izinkan kami mengaturkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Kalaupun mungkin secara virtual, namun demikian semoga tidak mengurangi makna dari silaturahim hari ini. Hadirin sekalian, adapun maksud
kami menghadirkan Ibu Bapak sekalian, orang tua, wali murid SMA Al-Azhar Yogyakarta. Yang pertama, insya Allah nanti akan kami sampaikan berbagai informasi terkait dengan kegiatan akademis maupun akademis berkaitan dengan akan berjalan dan berakhirnya tahun ajaran khususnya putra-putri kelas 12. Untuk itu kami mengawali ucapan selamat kepada putra-putriku yang telah naik kelas ke kelas 12 dan juga kepada ibu bapak orang tua murid kami, murid kelas 12 yang insya Allah kalaupun dalam kondisi masih pandemi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan berkenan mendampingi putra-putri kami di dalam proses pembelajaran secara online. Untuk itu semoga saja keikhlasan itu nanti memberikan hikmah terbaik demi kesuksesan kejayaan putra-putriku semuanya di kelak kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua, wali murid kelas 12 SMA Al-Azhar di Jakarta. Pertemuan kali ini juga masih dalam kondisi pandemi sehingga belum bisa kita secara langsung bersilaturahim di tempat ini. Namun demikian sekali lagi izinkan dalam kesempatan nanti berbagai informasi akan kami sampaikan dan insya Allah nanti akan dipaparkan oleh koordinator bidang kami baik terkait dengan kurikulum, baik terkait dengan kegiatan akhir tahun, juga terkait kaitannya dengan follow up ketika nanti anak-anak kami sudah lulus dari SMA Al-Azhar 9 di Jakarta ini. Hadirin sekalian, insya Allah dengan kondisi yang ada sekarang ini, di mana khususnya daerah Yogyakarta di dalam penerapan PPKM sudah merambat ke level yang lebih baik, ke level 3. Dengan demikian, alhamdulillah SMA Al-Azhar 9 Yogyakarta juga merupakan salah satu SMA yang sudah diberi rekomendasi untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka terbatas. Dan alhamdulillah sudah sekian waktu ini SMA Al-Azhar Yogyakarta sudah melakukan uji coba untuk PTM terbatas, khususnya kepada putra-putriku murid boarding Al-Azhar di Jakarta. Sesuai dengan rekomendasi yang kita terima, sebenarnya untuk PTM terbatas ini sudah dimulai pada tanggal 20 September ini, namun dikarenakan Sekolah Al-Azhar 9 SMA Al-Azhar 9 Jakarta melaksanakan penilaian tengah semester, sehingga insya Allah nanti kita laksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kita mulai semuanya setelah usainya penilaian tengah semester ini. Untuk itu berbagai syarat yang direkomendasikan diantaranya paling kurang 80% baik tendik maupun juga murid sudah tervaksinasi. Oleh karena itu kami berharap kepada Bapak Ibu orang tua wali murid, manakala mungkin putra-putrinya belum mengikuti vaksinasi, mohon berkenan untuk mengikutkan putra-putrinya dalam kegiatan vaksinasi ini. Sehingga diharapkan dengan demikian maka akan mensegerakan pembelajaran tatap muka bisa setelah 100%. Untuk itu kerjasama yang baik selama ini mari kita lestarikan dan syukur kita tingkatkan sehingga harapannya proses pembelajaran yang sudah kurang lebih 17 bulan ini dalam kondisi yang belum kondusif sehingga masih penuh dengan pembelajaran jarak jauh, harapannya segera bisa kita laksanakan secara langsung pembelajaran tatap muka. Untuk itu izinkan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih
khususnya kepada ibu bapak orang tua, wali murid yang tengah dengan keikhlasannya, dengan kesabarannya mendampingi putra-putra kami ketika pembelajaran di tempatnya masing-masing. Semoga ketulusan keikhlasan ini nanti berkahnya kepada putra-putra kita semuanya, sehingga kelak kemudian hari putra-putri kita ini menjadi orang yang soleh-solehkah, yang dimuliakan Allah di dunia maupun di akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, sekali lagi izinkan kami mewakili keluarga besar SMA Al-Azhar Yogyakarta selalu mohon doa restunya, supportnya, sehingga kami bisa melaksanakan amanah dengan baik, mendampingi putra-putri kami tercinta ini dengan cara maksimal, dan bisa memberikan yang terbaik pada mereka, sehingga harapannya apa yang kita harapkan kelak di kemudian hari anak kami sukses di dalam pendidikannya, bisa lulus semuanya, dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang diidam-idamkan. Alhamdulillah upaya kita step by step, slow but sure, pelan pasti, secara grafik anak-anak kami semuanya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri, di perguruan tinggi negeri maupun di swasta. Ya, alhamdulillah untuk semuanya nanti akan dipaparkan oleh bimbingan konseling kaitannya dengan grafik peningkatan lulusan atau alumni kita yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalaupun nanti di swasta atau perguruan tinggi swasta, tapi alhamdulillah semua murid kami melanjutkan ke prodi atau program studi yang unggulan, misalnya di Fakultas Kedokteran, Hubungan Internasional, Ekonomi, Hukum, dan lain sebagainya. Untuk itu, alhamdulillah juga sampai wisuda yang kelima tahun kemarin, alhamdulillah SMA Al-Azhar 9 Jakarta telah memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara dengan memberikan lulusan kami sebanyak 405 murid. Dan alhamdulillah dari tahun pertama sampai yang kesekian itu sudah ada beberapa yang telah lulus dari perguruan tingginya, bahkan ada yang sudah menjadi dokter, ada juga yang menjadi seorang pilot, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semangat harus tetap jaga putra-putriku, dan insya Allah kita segera bisa pembelajaran secara offline, dan kita bisa berinteraksi dengan Bapak, Ibu, Guru panjenengan semuanya. Semoga dengan demikian nanti akan memberikan arti tersendiri, sehingga insya Allah nanti lulusan, khususnya anak-anakku yang kelas 12 ini nanti, lebih baik daripada lulusan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mohon maaf, manakala di dalam penyelenggaraan parent meeting tahun ini ada beberapa yang kurang berkenan, baik sarana prasarana dan juga mungkin gangguan kaitan dengan gambar dan sebagainya. Untuk itu izinkan kami mewakili institusi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhirnya, mari sama-sama kita berdoa, semoga pandemi ini segera berlalu, sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas dan ibadah kita secara normal seperti sedia kala. Kalaupun kita masih harus tetap menjaga protokol kesehatan, jaga diri, keluarga, dan lingkungan kita semuanya. Terima kasih perhatiannya, maaf atas kekurangan saya pribadi. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Basori Muhammad MM yang telah berkenan menyampaikan sambutannya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 12, kami memohon doa restu agar dapat mendampingi putra-putri angkatan ke-6 ini sampai lulus dengan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sambutan yang kedua, yaitu sambutan Ketua Yayasan Ashram Yogyakarta yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Suhartini MPD selaku Wakil Kepala Bidang Akademik BPPH Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta. Kepada Ibu Suhartini MPD kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Basori Muhammad MM selaku Kepala Sekolah SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta beserta segenap Dewan Guru dan karyawan. Yang saya hormati Ibu Ketua Jamiah atau yang mewakili dari pengurus Jamiah. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid kelas 12 khususnya SMA Islam Al-Azhar 9 dan anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat mengikuti kegiatan Parents Meeting SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta tahun pelajaran 2021-2022 khususnya kelas 12. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama saya ucapkan permohonan maaf dari Bapak Ketua Yayasan Asram, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hafid Asram MM, yang kebetulan pada pagi hari ini tidak dapat mengikuti kegiatan dan menghadiri kegiatan ini, dikarenakan bersamaan adanya kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan dan diwakilkan. Ucapan terima kasih kepada sekolah yang telah menyelenggarakan kegiatan Parents Meeting ini yang sangat bermanfaat bagi khususnya anak-anakku kelas 12 dan Bapak Ibu orang tua murid. Berikutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid yang telah mempercayakan, memberikan amanah kepada Al-Azhar Yogyakarta khususnya SMA Islam Al-Azhar 9 yang telah menitipkan putra-putrinya. Semoga amanah yang diberikan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, tentu saja dengan adanya kerjasama yang baik dari Bapak Ibu sebagai orang tua dan kami Bapak Ibu guru sekolah. Agar terjalin sinergitas atau kesinambungan antara pendidikan atau proses pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah dan di rumah. Karena pendidikan tidak dapat diserahkan 100% pada sekolah. Waktu di sekolah terbatas. Tentu saja peran kerjasama Bapak Ibu sebagai orang tua sangat diharapkan demi kesuksesan dari anak-anak kita yang sangat kita cintai dan kita banggakan. Semoga apa yang nantinya dicita-citakan oleh anak-anak kita dapat terwujud dan anak-anak kita dapat membanggakan, selain membanggakan sekolah juga membanggakan Bapak Ibu sebagai orang tua. Bapak Ibu yang berbahagia, Yayasan Asram yang mengelola Sekolah Al-Azhar Yogyakarta yang ada di lokasi yang pertama adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Wonosari yang berdiri sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Insya Allah akan tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan atau memperbaiki hal-hal yang mungkin dirasa masih banyak kekurangan. Dan akan terus meningkatkan dari sisi infrastruktur, fasilitas sarana prasarana, kualitas SDM, kualitas pembelajaran, dan kualitas layanan prima yang memang harus dilakukan. Semoga dengan adanya kerjasama, sinergitas, perhatian, pendampingan Bapak Ibu sebagai orang tua, terutama dalam kondisi pandemi ini belajar dari rumah, betul-betul diharapkan peran, partisipasi, kesabaran dari Bapak Ibu untuk bisa terus memberikan semangat motivasi kepada anak-anak kita, terutama murid-muridku kelas 12 yang sebentar lagi, waktu tidak terasa, sebentar lagi kalian
sekarang berada di kelas akhir ya. Sebentar lagi kalian mungkin sekitar bulan April kalian sudah istilahnya sudah tidak efektif ya proses pembelajaran itu, dan kalian sudah harus menentukan dari saat ini apa yang menjadi target atau goal kalian. Kalian ingin melanjutkan kemana dari sekarang. Kalian harus memikirkan itu, tentunya dengan usaha kerja keras. Kalau kita melihat banyak orang sukses, baik orang-orang sukses yang ada di Indonesia maupun di luar negeri atau di dunia, itu dimulai dari kesulitan, dari banyaknya kendala, perjuangan, pengorbanan, kesederhanaan, keprihatinan. Tetapi dengan ikhtiar, dengan kerja keras, dengan niat dan sungguh-sungguh, terus belajar, dan belajar. Alhamdulillah, banyak yang sudah terbukti. Mereka menjadi orang-orang yang sukses. Dan Ibu doakan semoga anak-anakku kelas 12, ya, nanti pastinya harapannya lulus 100%. Amin. Kemudian akan melanjutkan mendapatkan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang diharapkan, yang dicita-citakan. Tetapi tentunya keberhasilan itu semua berpulang kepada kalian juga. Seberapa usaha, berapa niat kesungguhan yang sudah kalian lakukan. Insya Allah Bapak Ibu Guru akan senantiasa memotivasi dan memberikan yang terbaik untuk kalian serta mendoakan kalian. Semoga apa yang menjadi harapan cita-cita kalian Allah mudahkan. Allah memberikan jalan dan petunjuk melindungi kalian untuk senantiasa dapat melaksanakan sesuatu yang baik dan yang terbaik. Dan semoga apa yang menjadi cita-cita kalian akan dapat tercapai dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Dan kalian akan menjadi generasi penerus yang tidak hanya pintar secara intelektual tetapi beradab, berkarakter yang kuat dan berakhlakul karimah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan harapan, motivasi atau tujuan kita semua, baik Bapak Ibu sebagai orang tua dan kami Bapak Ibu guru di sekolah maupun yayasan, dengan sinergitas yang baik, pertama komunikasi dua arah yang positif akan bisa menghantarkan putra-putri kita yang sangat kita cintai dan kita banggakan dalam meraih cita-citanya dan bahagia sukses di dunia maupun di akhirat. Demikian Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Suhartini MPD yang telah berkenan memberikan sambutannya. Mohon tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Seperti yang beliau sampaikan bahwa semangat ya untuk anak-anak meraih cita-cita dan masa depan harus direncanakan mulai sekarang. Seperti itu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memasuki acara inti materi parents meeting pada pagi hari ini, perkenankan kami menyapa orang tua wali murid, Bapak Ibu yang sudah hadir dan berkenan bergabung melalui virtual untuk mengikuti acara parents meeting kita pada pagi hari ini dengan tema Sinergi Meraih Kesuksesan Masa Depan. Teriring doa, semoga dengan sinergi antara orang tua wali murid, stakeholder dari sekolah, kemudian juga pihak boarding school untuk mengantarkan putra-putri kami untuk mencapai masa depannya, seperti itu. Baik, langsung saja kita memasuki inti acara, yaitu pemaparan materi parents meeting. Kami undang Bapak Ibu Guru Pemateri yang akan menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan dalam tema Sinergi Meraih Kesuksesan Masa Depan. Yang pertama yaitu Bapak Faizal Ahmad Adimas Pukin MSc. Yang kedua Ibu Yuni Arti SPD. Yang ketiga Ibu Ardinawati MPD.
Dan yang keempat, Ibu Nadia Mardatila SPD. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan. Bapak Faisal Ahmad Adi Masbukin MSc, sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta, khususnya SMA Islam 9, akan menyampaikan terkait program kurikulum. Kemudian Ibu Yuniarti SPD, pengampu mata pelajaran kimia, akan menyampaikan tentang buku tahunan. Kemudian Ibu Ardinawati MPD, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris, akan menyampaikan tentang akhirus sanah. Dan yang terakhir Ibu Nadia Mardatila SPD, pengampu guru bimbingan konseling, akan menyampaikan tentang jalur masuk perguruan tinggi serta profil alumni. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu pemaparan program kurikulum yang pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh Bapak Faisal Ahmad Adi Masdukin MSc. Kepada Bapak Faisal Ahmad Adi Masdukin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Mohon maaf, kami ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Wakabit Akademik, Ibu Suhartini MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, Dr. Andes Haji Basori Muhammad MM. Yang kami hormati perwakilan pengurus Jamiah SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Yang kami hormati pula manajer boarding atau yang mewakili, serta Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 12 dan percepatan SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Dan tidak lupa kepada anak-anakku murid kelas 12 yang pada kesempatan kali ini hadir langsung di Student Center. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk memaparkan beberapa hal kaitannya dengan program yang ada di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, khususnya kepada murid-murid kami kelas 12 dan juga kelas percepatan. Yang pertama akan kami sampaikan yaitu tentang program-program dari bidang kurikulum SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan, diantaranya yang pertama tentang proses pembelajaran. Yang kedua terkait dengan kelulusan. Yang ketiga program khusus kelas 12. Dan yang keempat adalah agenda kegiatan dari bidang kurikulum. Untuk proses pembelajaran yang ada di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, masih berada di pandemik. Kita berdoa semoga pandemi ini lekas berakhir. Skenarionya adalah kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yang mana sekolah telah memfasilitasi pengadaan 16 akun Zoom Premium yang mendukung pembelajaran online secara sinkronus. Sedangkan untuk pembelajaran asinkronus, bisa berupa penugasan, penilaian harian, dan lain sebagainya, kita menggunakan aplikasi Pintro, Asram Edu, dan juga Google Classroom, serta kreativitas dari Bapak Ibu guru yang lain yang tentu saja sudah dikuasai pula oleh murid-murid kami, khususnya anak-anakku kelas 12. Kemudian untuk pembelajaran new normal
Alhamdulillah kemarin malam Bapak Kepala Sekolah rapat koordinasi bersama Dikpora DIY dan SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta adalah salah satu yang mendapat rekomendasi untuk melaksanakan PTM terbatas. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu, insya Allah nantinya setelah PTS berakhir, minggu depan kita mulai PTS, maka insya Allah kita akan melaksanakan PTM, yang mana sebelum-sebelum ini hanya terbatas bagi anak-anakku yang sudah berada di boarding, maka insya Allah nanti yang sudah diizinkan oleh orang tua akan kami fasilitasi untuk PTM. Untuk teknisnya insya Allah nanti menyusul setelah pelaksanaan PTS. Tentu saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu kita senantiasa diwajibkan untuk mencuci tangan serta cek suhu tubuh, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak dengan semua warga sekolah, menghindari berjabat tangan, dan juga kita himbau untuk seluruh warga sekolah sering mencuci tangan di wastafel yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Skenario tatap muka yaitu dengan model shift, yang mana pembelajarannya adalah 4 jam per hari. Pembagian shiftnya untuk hari Senin dan Selasa, KBM khusus anak-anakku kelas 12 dan juga nantinya 12 percepatan. Kemudian hari Rabu, jam KBM bagi anak-anakku kelas 11, Kamis dan Jumat adalah jam KBM bagi kelas 10. Tentu saja mengikuti arahan dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Dikpora DIY, jumlah murid di setiap kelas adalah 50% dari jumlah yang seharusnya. Untuk jam pembelajaran daring, dimulai dari jam 7.30 sampai 8.30, yaitu keagamaan, sholat duha, dan juga zikir pagi. Kemudian jam pertama pada pukul 8.30, istirahat pada pukul 9.30 sampai 9.45. Kemudian jam kedua dilaksanakan pada pukul 9.45, jam ketiga pada pukul 10.45, istirahat, dan juga sholat duhur pada pukul 11.45 hingga 12.15. Dilanjutkan jam terakhir yaitu jam keempat pada pukul 12.15 sampai 13.15. Ini terkait jadwal PTM terbatas, bahwasanya di hari Senin dan Selasa, kelas 12 luring di sekolah, sedangkan kelas 11 dan 10 daring. Berikutnya di hari Rabu, yang luring di sekolah adalah kelas 11, sedangkan kelas 12 dan kelas 10 daring dari tempat tinggal masing-masing. Sedangkan di hari Kamis dan Jumat, luring kami khususkan bagi ananda kelas 10. Kakak kelas 11 dan 12 daring dari tempat masing-masing. Jam pembelajaran PTM terbatas juga tidak berbeda dengan jam belajar daring. Namun untuk keagamaan pagi kita laksanakan seperti yang sudah mentradisi di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, yaitu sholat duha berjamaah dan zikir pagi di Student Center. Dan alhamdulillah kemarin ketika uji coba, anak-anakku yang tinggal di boarding sudah tepat waktu, bahkan sebelum pukul 7.30, ananda semuanya sudah hadir di SC. Kami mohon nanti bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi rekan-rekan yang lain yang saat ini masih berada di rumah, yang nantinya diizinkan orang tua untuk mengikuti tatap muka. Berikutnya kami sampaikan kaitannya kelulusan untuk anak-anakku kelas 12. Syaratnya yang pertama adalah telah menyelesaikan seluruh beban belajar. Ini dibuktikan dengan tidak ada nilai yang kosong pada rapot ananda, mulai dari semester 1 hingga semester 6. Silahkan dicek kembali, barangkali kok ada nilai kosong di rapot ananda sekalian, nanti bisa langsung menghubungi kepada wali kelas untuk nanti ada tindak lanjut dan mungkin juga di tracing kenapa kok ada nilai kosong pada rapot ananda. Harapannya kita semua sudah terisi rapotnya. Berikutnya adalah lulus ujian sekolah. Perlu Bapak Ibu ketahui dan juga ananda sekalian bahwasanya ujian nasional sudah ditiadakan, akan tetapi masih ada ujian sekolah. Nah,
ujian sekolah ini lulusnya adalah sesuai KKM. Kemudian juga untuk yang ketiga adalah memperoleh nilai akhir dengan predikat baik. Dan yang keempat, mendapatkan nilai sikap minimal baik. Untuk predikat kelulusan, karena kita sudah melaksanakan kurikulum SKS, terbukti ada beberapa yang mengikuti kelas percepatan dan tahun lalu juga sudah meluluskan kelas percepatan, maka kita mendasarkan pada indeks prestasi. Apabila nilai Ananda antara 96 sampai 100, maka predikatnya adalah summa cum laude. Apabila nilai Ananda 89 hingga 95, cum laude. Kemudian jika rataan nilainya adalah 81 hingga 88, sangat memuaskan. Sedangkan apabila KKM yaitu 75 hingga 80, maka predikatnya adalah memuaskan. Ini semua tergantung dari Ananda sekalian kelas 12 melaksanakan ketertiban dalam proses pembelajaran. Berikutnya kami sampaikan juga bahwasanya mulai tahun pelajaran ini KKM kita yaitu naik. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu 73, mulai tahun pelajaran ini KKM-nya adalah 75, predikatnya B. Ini semua merupakan salah satu strategi kami untuk memudahkan Ananda ketika nantinya melaksanakan proses masuk perguruan tinggi dengan sistem SNMPTN atau jalur undangan, jalur rapot yang nantinya secara lebih rinci akan disampaikan oleh Bu Nadia. Kami juga akan menyampaikan program untuk kelas 12. Yang pertama ada yang namanya layanan klinis. Layanan klinis ini kami berikan khusus kepada kelas 12 untuk menghubungi Bapak Ibu guru kalian. Kalian bisa berinteraksi secara langsung, menanyakan hal-hal sulit terkait dengan pembelajaran sesuai materi yang diampu oleh Bapak Ibu guru. Namun syaratnya adalah harus janjian terlebih dahulu dengan Bapak Ibu guru yang akan Ananda minta untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah pendalaman materi UTBK. Nah, pendalaman materi UTBK ini kami programkan agar kita siap lebih dini dalam nantinya melaksanakan tes masuk perguruan tinggi melalui jalur tes. Insya Allah nanti akan kita laksanakan setelah PTS. Jadi kurang lebih 2 minggu lagi akan kita laksanakan pendalaman materi UTBK bekerjasama dengan pihak ketiga yang merupakan pakar dalam memberikan pemahaman tentang tips, trik, bagaimana mengerjakan soal untuk UTBK. Berikutnya juga untuk kelas 12 akan kami laksanakan tes minat dan bakat. Tes minat dan bakat ini kita manfaatkan untuk memantapkan pilihan-pilihan jurusan bagi Ananda sekalian kelas 12 dan MIPA maupun IPS percepatan, dan juga nanti akan ada konsultasi langsung dengan psikolog untuk pertimbangan jurusan yang nantinya sesuai dengan minat dan bakat Ananda kalian dalam melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan yang keempat adalah tes TOEFL dalam rangka mengukur kesiapan Ananda sekalian dalam berbahasa Inggris, dan nantinya akan ada pendampingan dari pemateri serta konsultasi terkait program tes TOEFL. Kami sampaikan pula untuk agenda kurikulum, yang pertama PTS Gasal pada tanggal 20 hingga 24 September 2021. Kami mohon orang tua, wali murid untuk senantiasa mendampingi Ananda sekalian dalam pelaksanaan PTS yang akan kita mulai besok Senin hingga Jumat yang akan datang. Kemudian PAS pada tanggal 6 hingga 10 Desember 2021. Penerimaan rapot semester 1 pada tanggal 17 Desember 2021. Kemudian untuk libur semester Gesal pada tanggal 18 Desember hingga 2 Januari 2022. Untuk anak-anakku kelas 12, ujian praktek ingat dilaksanakan insya Allah pada tanggal 10 hingga 21 Januari 2022 dan ujian sekolah pada tanggal 21 hingga 30 Maret 2022. Kemungkinan nanti pengambilan rapot, ijazah, dan lain sebagainya pada tanggal 18 Juni 2022. Kami juga mengingatkan kepada
Orang tua, wali murid, dan juga anak-anakku sekalian kelas 12, ada beberapa hal kaitannya dengan administrasi murid yang perlu kita siapkan untuk persiapan data ujian sekolah maupun ijazah saat kelulusan. Mohon kiranya semua murid kelas 12 untuk melengkapi data dan dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing berupa yang pertama fotokopi ijazah SMP, yang kedua fotokopi kartu keluarga, dan juga fotokopi akta kelahiran dari anak-anakku sekalian. Nanti lebih cepat lebih baik, langsung dikumpulkan, kemudian disampaikan kepada wali kelas masing-masing. Kiranya demikian dari bidang kurikulum, nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Faisal Ahmad Adi Masbukin MSc yang telah memaparkan program kurikulum. Yang selanjutnya yakni untuk pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Yuniarti SPD terkait tentang buku tahunan untuk program murid-murid kelas 12 angkatan ke-6. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua wali murid yang bergabung secara virtual, nanti kami akan membuka sesi pertanyaan, terdiri dari 2 pertanyaan dari chat, kemudian 2 pertanyaan dari live secara langsung. Tapi nanti pertanyaan akan dibuka di termin terakhir setelah pemateri selesai memaparkan. Kiranya jika memang nanti tidak bisa disampaikan pertanyaannya semua di sesi parents meeting karena keterbatasan waktu, kebetulan juga hari Jumat, wali kelas atau Bapak Ibu guru wali kelas masing-masing juga akan bersedia untuk ditanyai secara langsung oleh Bapak Ibu orang tua wali murid sekalian. Baik. Untuk materi selanjutnya yaitu buku tahunan sekolah atau BTS akan disampaikan oleh Ibu Yuniarti SPD. Kepada Ibu Yuniarti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan di sini bersama Ibu Yuniarti, di mana saya adalah koordinator untuk buku tahunan sekolah SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta tahun pelajaran 2021-2022. Buku tahunan sekolah untuk kedepannya akan saya sebut sebagai BTS. BTS di sini merupakan buku untuk mengabadikan momen kenangan semasa sekolah di sekolah tercinta kita, SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. BTS ini juga berfungsi sebagai jalan silaturahmi antara alumni suatu sekolah ataupun antar alumni dengan sekolah. Karena di dalamnya berisi informasi mengenai teman-teman seangkatan, guru, juga tentang kumpulan foto momen berkesan selama sekolah. Untuk proses pembuatan BTS sendiri dikelola oleh panitia, di mana panitia BTS ini terdiri dari murid perwakilan setiap kelas dan didampingi oleh guru sebagai pendamping dan juga validator. Pendamping di sini maksudnya adalah ketika nanti pengambilan pemotretan, contohkanlah pengambilan pemotretan di luar, maka guru akan mendampingi. Di mana selama masa pandemi ini, pendampingan tidak hanya dari guru pendamping saja, tetapi juga dari wali kelas dan juga dari Satgas COVID sekolah. Sebagai validator, isi dari BTS harus melalui berbagai macam sensor agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian untuk penentuan konsep dan juga harga dari BTS itu sendiri, itu merupakan hasil musyawarah dari panitia BTS.
Sekedar informasi untuk gambaran BTS di tahun sebelumnya, yaitu tahun ajaran 2020-2021, seperti sudah tertampil di layar. Untuk bukunya yang di bagian atas, dan kemudian untuk wadah atau pouch-nya atau tasnya ada yang di bagian bawah. Harga dari BTS tahun 2020-2021 itu adalah 500.000. Dengan konsep isinya telah disepakati oleh panitia BTS. Adapun spesifikasi untuk BTS tahun lalu, isinya adalah 100 halaman dengan ukuran 22 x 30 cm, dengan kertasnya adalah matte paper 150 gram, cover made by MGF, full laminasi, packaging vinyl, serta mendapatkan pouch atau tas seperti dalam gambar, dan juga mendapatkan bonus foto akhirusana, yaitu foto ketika wisuda, nanti akan dicetakkan dan diberikan kepada anak-anakku semua. Dan tak lupa juga mendapatkan voucher makan, yaitu voucher makan Yummy Panda seharga 50.000. Bagaimanakah jika tetap masa pandemi seperti ini masih berlalu? Tahun lalu, pengambilan atau pemotretan foto untuk keperluan BTS juga dilakukan masih dalam suasana pandemi. Untuk tahun lalu dilaksanakan bulan Februari akhir. Nah, untuk tahun ini ada 3 kemungkinan untuk pemotretan foto BTS ini. Untuk pilihan yang pertama, pemotretan tetap dilaksanakan sesuai dengan lokasi kesepakatan kelas dengan melihat situasi dan kondisi ke depan. Bisa dilaksanakan ketika PTM sudah terlaksana atau ketika suasana dan kondisi memang memungkinkan untuk melakukan pemotretan. Kemudian untuk pilihan yang kedua, pemotretan dilaksanakan di studio, di mana studionya yang akan dibawa ke sekolah. Jadi nanti akan ada studio mini di sekolah, dengan tetap melihat situasi dan juga kondisi. Kemudian untuk pilihan yang terakhir adalah menggunakan virtual photoshoot, di mana pemotretan dilaksanakan menggunakan perangkat smartphone ataupun yang lainnya. Hanya saja kekurangan dari virtual photoshoot pasti hasilnya kurang maksimal. Adapun untuk pengumpulan identitas atau isi dari BTS ini dilaksanakan nanti setelah parents meeting ini selesai, kita langsung bergerak. Agar ketika nanti situasi dan kondisi sudah memungkinkan untuk melaksanakan pemotretan, kita bisa langsung melaksanakan pemotretan. Oke. Demikian informasi mengenai BTS dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, kami lanjutkan untuk pemateri ketiga, yaitu Ibu Ardinawati MPD yang akan menyampaikan tentang Akhirussanah angkatan ke-6 kelas 12 tahun ajaran 2021-2022. Kepada Ibu Ardinawati MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ardinawati. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua bisa memanggil Miss Dina ya biasanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yuni, yaitu terkait rangkaian kegiatan non-akademis bagi anak-anak kita kelas 12. Jika yang pertama tadi sudah disampaikan terkait BTS atau buku tahunan sekolah, maka pada kesempatan ini saya selaku koordinator Akhirussanah akan menyampaikan tentang kegiatan tersebut. Akhirussanah atau sebagai agenda pelepasan murid biasanya dilaksanakan di akhir tahun ajaran. Itu merupakan suatu rangkaian kegiatan akhir anak-anak kita kelas 12. Adapun teknisnya bisa dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk pelaksanaan Akhirussanah yang sudah
yaitu bagi angkatan sebelumnya, kita sudah melewati 5 angkatan, Bapak Ibu. Semua dilaksanakan di luar sekolah, ya, yaitu dari angkatan 1 tahun 2017 di Hotel Indolux, angkatan 2 2018 di Hotel Sahid Raya, angkatan ketiga, 4, 5 bertempat di hotel yang sama, yaitu Hotel Royal Ambarukmo, yaitu di tahun 2019, 20, dan 2021. Sebagai informasi, pelaksanaan di 2 tahun sebelumnya terakhir, yaitu 2020 dan 2021, adalah pelaksanaan pada saat pandemi. Namun alhamdulillah dengan dikawal oleh tim Satgas dan juga dengan standar prokes, Akhirussanah angkatan keempat dan kelima tetap bisa terlaksana. Baik, lalu kita lanjutkan. Bagaimana dengan kegiatan Akhirussanah di tahun ajaran ini? Tentu kita akan menggali data terlebih dahulu dari anak-anak kita. Dan beberapa hari yang lalu sudah kami gali data, survei ataupun angket yang langsung diisi oleh anak-anak kita, betul ya? Yang kelas 12 ini sudah mengisi ya. Ya, terima kasih. Ini hasilnya. Ya, dari angket atau survei yang sudah kita bagikan kepada Ananda, yang pertama adalah kami tanyakan apakah setuju jika Akhirussanah tetap diagendakan, tetap terjadwal di tahun ajaran ini, di angkatan anak-anak kita. Mayoritas menjawab setuju tetap ada Akhirussanah. Ada beberapa minoritas yang tidak setuju. Lalu data kedua adalah bagi yang setuju, lalu pelaksanaannya di mana? Ya, kami angkat kembali apakah di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta atau di luar? Ya. Jawabannya di sini adalah mayoritas menjawab di luar SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Ya. Ada beberapa yang menginginkan di dalam. Ya. Yang sudah menjawab total ada 90 murid, namun belum semua menjawab. Data selanjutnya kami sertakan. Ya. Jadi dari rincian data ini, ya untuk angkatan ini kita ada 6 kelas Bapak Ibu, ada kelas 12 MIPA 1, 2, 3, dan 12 IPS, dan ada 2 kelas percepatan, yaitu kelas percepatan program MIPA dan kelas percepatan program IPS. Totalnya adalah ada 90 murid yang sudah mengisi sampai dengan tanggal 15 September kemarin malam ya, pukul 21. Itu sejumlah 70 murid. Dari 70 murid itu lebih banyak yang setuju tetap ada Akhirussanah. Dari yang setuju, mayoritas sejumlah 62 murid menghendaki pelaksanaan Akhirussanah di luar sekolah. Ya, jadi dari data yang sudah kami angkat kepada Ananda semuanya, ya bisa kita gambarkan bahwa anak-anak kita menghendaki pelaksanaan Akhirussanah tetap ada dan dilaksanakan di luar sekolah. Selanjutnya kami sampaikan juga tentang teknik pelaksanaan Akhirussanah di tahun ajaran ini 2021-2022. Menyambung dari data yang tadi, pelaksanaan di luar sekolah, maka tentu lokasi Akhirussanah juga akan kita bahas. Adapun lokasinya adalah menyusul, karena kami dari pihak sekolah tentu akan berdiskusi ataupun melibatkan nanti dari pengurus jamiah. Lalu yang kedua terkait biaya. Biaya nanti terdapat biaya tambahan, yaitu yang meliputi biaya akomodasi dan biaya kostum. Biaya akomodasi terkait akomodasi lokasi yang nanti akan dikelola oleh pihak sekolah. Sedangkan biaya kostum itu nanti akan dikelola oleh murid. Biasanya pelaksanaannya bersama-sama dengan BTS. Jadi murid yang akan membahas, menentukan kostumnya saat Akhirussanah nanti seperti apa. Lalu perlu kami sampaikan gambaran biaya Akhirussanah untuk tahun ajaran lalu. Untuk akomodasi hotel, itu di tahun ajaran lalu adalah Rp1.050.000. Adapun kami rinci sebagai berikut, terdapat subsidi dari anggaran sekolah, yaitu 100.000, sehingga yang dibayarkan oleh murid adalah 950.000. Meliputi 3 tamu undangan yang bisa hadir, yaitu orang tua,
beserta murid. Ya. Nah, dari gambaran biaya itu kita akan melihat seperti apa dokumentasi Akhirus Sanah, yaitu angkatan sebelumnya, angkatan kelima, yang juga dilaksanakan masih pada masa pandemi. Dari fotonya terlebih dahulu, ya, gambar yang pertama ini adalah murid berprestasi, ya, yang berkesempatan menerima penghargaan dari Bapak Hafidz Asrom. Lalu ini adalah contoh dokumentasi murid dan wali kelasnya. Ya. Ya. Lanjut, kita akan melihat dokumentasi video seperti apa pelaksanaan Akhirus Sanah tahun ajaran lalu. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour we spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she loved me. Through the summer and the fall, we had each other, that was all. Just she and I together, like it was meant to be. And when she was lonely, I was there to comfort her, and I knew that she loved me. Lonely and forgotten, never thought she'd look my way. She smiled at me and helped me, just like she used to do. Like she loved me when she loved me. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour we spent together lives within my heart. When she loved me. Demikian tadi dokumentasi pelaksanaan Akhirus Sanah yang alhamdulillah selama pandemi 2 tahun terakhir tetap bisa terlaksana, dan juga kami pun memfasilitasi bagi Ananda yang belum dapat turut hadir di lokasi, kami juga memfasilitasi secara virtual. Jadi alhamdulillah dari tiap angkatan pertama sampai dengan angkatan kelima, Akhirus Sanah tetap dapat dilaksanakan. Demikian Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nadia terkait sukses PTN. Kami persilahkan. Terima kasih untuk Miss Dina atas pemaparan tentang Akhirus Sanah ya. Jadi anak-anakku sudah bisa mempunyai gambaran tentang Akhirus Sanah ke depan. Untuk itu sebelum kita lanjut ke pemateri selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa untuk tahun ajaran ini, seperti disebutkan Miss Dina tadi, kami memiliki program percepatan, yaitu 2 kelas terdiri dari kelas MIPA dan kelas IPS. Ini nanti juga akan ikut menjadi angkatan ke-6 karena mereka mengikuti program percepatan. Begitu. Selanjutnya saja kepada Ibu Nadia Madatila kami persilahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Nadia Mardotila, biasa dipanggil dengan Bu Nadia, akan memberikan informasi terkait dengan jalur masuk perguruan tinggi negeri khususnya dan juga informasi alumni SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Baik, secara umum untuk jalur masuk perguruan tinggi negeri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah SNMPTN atau biasa kita kenal dengan jalur rapot atau jalur undangan. Yang kedua yaitu jalur SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, yaitu jalur tes yang nantinya tesnya itu bernama tes UTBK. Dan yang ketiga yaitu jalur mandiri. Baik, untuk gambaran tahun lalu SNMPTN di tahun 2021, kebijakan dari Pusat LTMPT menjelaskan bahwa SNMPTN diambil dari nilai akademik saja atau nilai akademik ditambah dengan prestasi yang lain. Ini ditetapkan oleh masing-masing PTN. Dan kuota dari jalur SNMPTN yaitu minimum 20% untuk biaya ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya peran sekolah yang dilakukan dalam seleksi murid SNMPTN. Pertama pastinya kita akan selalu memberikan informasi terkait dengan jadwal dan juga waktu-waktu penting dalam seleksi SNMPTN. Selanjutnya nanti sekolah juga melakukan pemeringkatan murid eligible. Murid eligible ini adalah murid yang terpilih yaitu 40% terbaik dalam angkatan, baik reguler maupun percepatan. 40% ini aturan dari LTMPT karena alhamdulillah untuk SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta memiliki akreditasi A yang mana ini memiliki pengaruh untuk jumlah murid eligible yang bisa didaftarkan melalui jalur SNMPTN. Dan juga nanti kita lihat dari nilai 6 mapel pilihan, baik di IPA maupun IPS dari semester 1 hingga semester 5. Selanjutnya pengisian PDSS, yaitu pangkalan data siswa sekolah. Yang dilakukan oleh sekolah yaitu adalah input nilai seluruh murid eligible dari semester 1 hingga semester 5. Setelah kita lakukan input, kita akan melakukan verifikasi dengan murid-murid supaya tidak ada kesalahan dari nilai yang dimiliki murid dan juga data yang kita masukkan. Tahap selanjutnya adalah pendaftaran SNMPTN dan ini dilakukan mandiri oleh murid-murid eligible, tetapi tetap dalam pendampingan guru BK dan juga wali kelas dalam pemilihan jurusan dan juga universitas. Selanjutnya, sekolah juga akan mengadakan agenda motivasi untuk murid kelas 12 dan percepatan, yaitu motivasi dan persiapan masuk perguruan tinggi yang insya Allah akan diisi oleh Bapak Muhammad Amin. Beliau adalah konsultan pendidikan dan juga narasumber nasional, pembicara nasional. Insya Allah akan dilaksanakan di bulan Oktober. Semoga acara ini bisa memberikan semangat untuk murid-muridku dan juga memberikan gambaran dalam pemilihan perguruan tinggi. Selanjutnya, peran murid dalam seleksi SNMPTN. Untuk seluruh murid kelas 12 dan percepatan nanti diwajibkan memiliki akun LTMPT yang bisa diakses di laman portal LTMPT. Nah, juga seluruh murid wajib memiliki nilai dari semester 1 hingga semester 5. Setelah dilakukan pemeringkatan oleh sekolah, nanti akan diinfokan untuk murid-murid eligible. Nah, bagi murid-murid eligible, nanti setelah
mendapatkan informasi bahwasanya dirinya murid eligible, maka berhak untuk mendaftar SNMPTN, memilih jurusan dan universitas secara mandiri, tetap dengan pendampingan BK dan wali kelas. Setelah dinyatakan lulus, nanti murid-murid juga melakukan daftar ulang di laman masing-masing PTN. Nah, sebelum nanti anak-anakku yang eligible memilih jurusan, maka bagi murid eligible wajib memberikan surat pernyataan kesanggupan SNMPTN. Karena jika sudah lolos di SNMPTN, maka otomatis tidak dapat mendaftar lagi, baik jalur SBMPTN maupun mandiri. Jadi kami juga minta komitmen dari murid-muridku, khususnya nanti yang eligible, untuk bisa mengikuti peraturan yang berlaku. Selanjutnya, jalur SBMPTN atau jalur tes yang nantinya tesnya itu bernama dengan UTBK. Jadi SBMPTN itu jalurnya, UTBK itu adalah bentuk tesnya. Nah, untuk SBMPTN ini minimum kuotanya adalah 40%. Materinya terdiri dari TPS, tes potensi skolastik, dan juga tes potensi akademik. Di tahun lalu kesempatan tes hanya 1 kali tes. Untuk kelompok ujiannya ada 3, Saintek, Soshum, dan campuran. Saintek materinya TPS dan TKA Saintek, untuk Soshum, TPS, dan TKA Soshum. Dan untuk anak-anakku yang memilih prodi campuran, atau biasanya ini adalah anak-anak yang lintas jurusan. Jadi misalkan anak IPA ingin mengambil jurusan IPS. Bu, lalu kita ambil Soshum? Tidak, yang diambil adalah campuran. Ya, campuran ini nanti materinya Saintek dan Soshum. Maka yang diteskan adalah TPS, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Seperti itu. Nah, setiap murid diperbolehkan memilih 2 program studi dalam 1 PTN atau masing-masing 1 prodi dalam 1 PTN. Jadi ada 2 pilihan untuk SBMPTN. Next. Nah, kurang lebih seperti ini alur dari SBMPTN di tahun 2021. Untuk lengkap dan detailnya bisa diakses di laman LTMPT. Lanjut. Selanjutnya jalur mandiri. Untuk jalur mandiri di tahun 2021 itu memiliki banyak jalur juga. Ada yang hanya menggunakan nilai rapot, baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ada juga untuk perguruan tinggi negeri menggunakan jalur nilai UTBK. Selanjutnya ada yang tes dan juga ada tes digabung dengan nilai UTBK. Ini tergantung dengan kebijakan masing-masing dari perguruan tinggi negeri. Selanjutnya kami informasikan untuk jumlah dan persentase alumni SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, alhamdulillah untuk SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta sudah meluluskan total 405 murid dari angkatan pertama hingga angkatan kelima. Untuk persentasenya untuk yang diterima di perguruan tinggi negeri alhamdulillah memiliki progres kenaikan dari angkatan pertama untuk jumlah murid hanya 36 murid, yang diterima di perguruan tinggi negeri sebesar 17%. Untuk angkatan kedua kami meluluskan 62 murid dengan persentase diterima di perguruan tinggi negeri 21%. Angkatan ketiga dengan jumlah 64 murid dengan persentase 26%. Di angkatan keempat ada 105 murid, persentase kenaikan 30%. Di angkatan kelima 138 murid, gabungan dari kelas reguler dan percepatan dengan persentase diterima di PTN 32%. Baik, ini juga kami sampaikan untuk alumni angkatan pertama SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta yang telah lulus di jurusan hukum IUP UGM. Boleh tepuk tangan untuk
Kak Henry Kurnia, ini adalah alumni angkatan pertama SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Dan juga ada Kak Afina Nur yang mengambil kedokteran gigi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, selanjutnya di angkatan kedua ada Kak Fadli, dan ini telah menyelesaikan pendidikan di BIFA, pendidikan pilot di BIFA, Bali International Flag Academic. Dan ini juga gambaran kakak-kakak angkatan ketiga yang masih kuliah di UGM, baik ada yang masuk jalur SNM, IUP, dan juga Mandiri. Selanjutnya di angkatan keempat kita ada salah satunya Kak Ajrina yang diterima di perguruan tinggi negeri Turki. Nah, ini ada di luar negeri. Jadi kalau anak-anakku nanti ingin ke luar negeri, insya Allah bisa kita fasilitasi untuk informasinya. Dan juga untuk angkatan kelima, ini ada Kak Danis Swari yang sedang berkuliah juga, jadi mahasiswa baru di Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Solo, ya. Nah, ini adalah gambaran lulusan SNMPTN yang angkatan keempat dan angkatan kelima. Di angkatan keempat kita ada 2 murid, alhamdulillah, yaitu Kak Ariza di Teknik Mesin di Universitas Indonesia dan juga Kak Fidela jurusan Agribisnis di Universitas Brawijaya. Ada peningkatan di angkatan kelima, ada 4 murid, yaitu Kak Imawan di UGM, Kak Diva di Universitas Brawijaya, Kak Almira jurusan Hukum dari IPS, dan juga Kak Nabila Sekar di Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada. Selanjutnya ada juga yang lulusan SBMPTN dari angkatan keempat dan juga kelima. Ini juga ada kenaikan, yang di angkatan keempat ada 7 murid dan di angkatan kelima ada 8 murid dengan berbagai perguruan tinggi negeri Indonesia. Sebagai gambaran untuk khususnya murid-muridku kelas 12 dan kelas percepatan, untuk skor UTBK angkatan kelima yang sudah lolos, nah ini bisa jadi gambaran untuk kalian semua ketika nanti ingin melaksanakan tryout UTBK dan UTBK yang sebenarnya. Di tahun kemarin kita ada Kak Selva yang sudah kuliah di Kedokteran Universitas Pajajaran memiliki skor UTBK 743 dan memiliki nilai sempurna di kimia dan biologi dengan jumlah 1000 untuk TKA biologi dan juga kimia. Dan ada juga Kak Farhan Abian yang lolos SBMPTN di UGM dengan jurusan Teknik Mesin memiliki skor UTBK 709. Nah, ini juga bisa menjadi gambaran untuk anak-anakku khususnya yang MIPA jika ingin memilih paling tidak skornya 700-an seperti itu. Nah, di IPS ada Kak Adnan Syarif yang lolos SBMPTN Hubungan Internasional di Universitas Brawijaya dengan skor UTBK 672. Dan ada Kak Naren yang lolos di Universitas Diponegoro Undip dengan jurusan akuntansi memiliki skor UTBK 600. Nah, ini bisa menjadi gambaran untuk anak-anakku IPA dan IPS, dan supaya termotivasi ketika kalian memiliki nilai yang lebih, insya Allah kalian bisa memilih yang lebih baik juga dibandingkan kakak kelas kalian. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pemateri terakhir kita, Ibu Nadia Mardatila SPD, yang telah memaparkan tentang lulusan, kemudian jalur masuk perguruan tinggi juga. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Nadia. Selanjutnya, hadirin sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami mohon kepada tim IT untuk bisa dibantu dari
Bapak Ibu orang tua murid yang hadir secara virtual, mungkin ada pertanyaan untuk para pemateri kita tentang materi yang sudah dijelaskan tadi. Ada program kurikulum, kemudian buku tahunan, akhir usaha, dan yang terakhir jalur masuk perguruan tinggi serta profil alumni. Kami buka penanya secara live virtual. 2 penanya untuk yang live, kemudian 2 pertanyaan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya secara langsung di Zoom, kami persilahkan. Sambil menunggu Bapak Ibu orang tua murid yang berkenan untuk bertanya secara langsung, kami sudah memiliki pertanyaan di chat dari Ibunda ini Bunda atau Ayah ya, atas nama Brakmandita. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Bagaimana bisa mengakses jalur SNMPTN? Ini pertanyaan untuk Ibu Nadia berarti. Jadi pertanyaannya bagaimana bisa mengakses jalur SNMPTN tadi? Mungkin ada lagi? Oh ya, ini atas nama bundanya Ananda Meira ya. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Selanjutnya, kami tunggu Bapak Ibu orang tua wali murid. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Bagaimana tim IT masih ada pertanyaan di kolom chat? Atau mungkin Bapak Ibu yang menginginkan secara langsung? Silahkan untuk mengeklik reaction raise hand. Nanti akan kami pin untuk tampil. Kemudian bisa bertanya secara langsung dengan proses di unmute terlebih dahulu. Mohon izin saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum bisa menyalakan video, kebetulan sedang ada kegiatan yang lain. Tadi saya bertanya terkait bagaimana peluang untuk mengakses SNMPTN dan kira-kira untuk yang support dari sekolah terkait pemilihan jalur dan sebagainya, selain yang mungkin kemarin-kemarin kan sudah ada kayak psikotes, kemudian ada tes TOEFL. Ini apakah ada seperti bimbingan untuk kira-kira sebaiknya atau sesuai dengan prestasi di sekolah itu diarahkan kemana, itu kira-kira bagaimana, mohon arahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi masih sama ya dari Bunda Meira, bertanya secara langsung. Sudah direkam ya Bu Nadia ya? Masih melanjutkan tadi pertanyaannya yang pertama tentang jalur masuk SNPTN, kemudian bentuk-bentuk tesnya supaya diperjelas kembali seperti itu. Kemudian mungkin sebelum melanjutkan yang live, pertanyaan yang live, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat kami. Dari wali murid atas nama Ananda Auriko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, untuk perguruan tinggi negeri di luar negeri, apa cuma di Turki saja ya Bu? Seperti itu. Ini pertanyaan dari wali murid Ananda Auriko. Apakah perguruan tingginya hanya di Turki saja? Yang perguruan tinggi dari luar negeri. Kemudian kami lanjutkan, masih ada dari kolom chat, dari wali murid atas nama Ananda Haini. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, bagaimana anak yang mau melanjutkan kuliah? Oh, ini masih terkait dengan yang pertanyaan dari wali murid dari Ananda Auriko tadi. Bagaimana cara anak melanjutkan kuliah di luar negeri, Bu Nadia? Jadi pertanyaan dari Kakak Haini,
bagaimana cara atau sistem berkuliah di luar negeri seperti itu. Iya, kakaknya Haini, wali murid dari Ananda Haini maksudnya tadi. Mungkin satu lagi dari yang live ingin bertanya secara langsung dari Bapak Ibu orang tua murid. Pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan. Mungkin tentang program kurikulumnya tadi yang disampaikan Pak Faid, atau mungkin tentang akhirus sana, atau mungkin juga tentang buku tahunan. Tapi sepertinya pertanyaan yang sudah masuk masih mendominasi di materi jalur masuk perguruan tinggi ya sepertinya. Gimana Pak Idi? Tidak ada? Masih loh. Sepertinya masih ada satu lagi. Baik, kami bacakan dari Bunda Ambar. Pertanyaannya, Assalamualaikum, apakah ada les untuk persiapan UTBK dari sekolah? Ya, jadi ini terkait juga dengan akademis program dari kurikulum ya. Apakah ada pendalaman materi ya biasanya atau les untuk persiapan UTBK dari sekolah? Seperti itu. Sementara sesi pertanyaan kami tutup. Langsung saja kepada pemateri kami persilahkan untuk langsung menjawab. Silahkan Bapak Faiz atau Bu Nadia atau pemateri yang lain. Monggo. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bunda Angga. Kami mohon izin menjawab pertanyaan dari Bunda Angga terlebih dahulu. Oh, mohon maaf Bunda Ambar. Kaitannya dengan adakah les atau tambahan untuk persiapan menghadapi UTBK? Insya Allah ada Bunda. Bahwasanya sekolah melalui bidang kurikulum insya Allah sudah memprogramkan kaitannya dengan persiapan UTBK. Jam tambahan untuk UTBK akan kita laksanakan setelah PTS selesai. Berarti kurang lebih insya Allah 2 pekan lagi bagi anak-anak kelas 12 dan juga percepatan. Mohon untuk sudah mempersiapkan diri, sekolah akan mengadakan program tambahan untuk persiapan UTBK. Jadi intinya ada program untuk tambahan persiapan UTBK. Terima kasih. Berikutnya Bu Nadia. Baik, terima kasih. Mohon izin kami akan menjawab pertanyaan pertama dari Bunda Meira terkait dengan akses SNMPTN. Untuk SNMPTN, kita semua bisa mengakses ke akun ltmpt.ac.id dan pastinya nanti juga akan kita adakan sosialisasi kepada murid-murid dan juga kita mengajak bagian kurikulum dan juga wali kelas untuk SNMPTN di tahun ini karena kita dapat mensosialisasikan ke murid setelah kita mendapatkan sosialisasi langsung dari pusatnya, dari LTMPT. Untuk persiapan murid mungkin bisa dipersiapkan nilainya, sudah memiliki nilai utuh seluruhnya keisi dari semester 1 hingga semester 5. Dan tahun lalu untuk bagaimana murid eligible ini terpilih itu berdasarkan nilai 6 mapel pilihan untuk jurusan IPA yaitu mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia dan biologi dari semester 1 hingga semester 5. Untuk IPS 6 mapel pilihan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib dan juga ekonomi, sosiologi dan geografi. Nah, itu dari 6 mapel itu kita lihat dari semester 1 hingga semester
Itu untuk salah satu cara kita untuk menetapkan murid eligible, dan itu juga sesuai dengan peraturan dari pusat LTMPT. Seperti itu Bunda, semoga jawaban ini bisa terjawab. Okay. Dan selanjutnya dari Mama Auriko terkait perguruan tinggi negeri, apakah hanya di Turki? Untuk peluang kemanapun insya Allah akan terbuka lebar, untuk kemana saja kita bantu prosesnya. Di angkatan pertama kita juga ada Kak Ando yang di Malaysia, di angkatan kedua juga ada Kak Yayang di Australia. Nah, jadi nanti tidak hanya ke Turki, Australia atau Malaysia, tapi jika anak-anakku berkeinginan di luar negeri dan negara tujuannya di mana, nanti kita bisa bantu untuk prosesnya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara melanjutkan perguruan tinggi di luar negeri? Biasanya anak-anak yang memilih di perguruan tinggi di luar negeri nanti itu dibantu oleh instansi kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk prosesnya. Biasanya nanti anak-anak di sana dari persiapannya, persiapan nilai, visa dan lain sebagainya dan pendaftarannya itu juga dibantu. Dan untuk kelas 12 dan percepatan kita juga pernah mengadakan sosialisasi di Jambeka, biasanya sosialisasi mengenai perguruan tinggi di luar negeri yang kemarin pernah juga diisi oleh dari beberapa lembaga seperti itu. Jadi jika murid-muridku atau Bapak Ibu menginginkan anaknya kuliah di luar negeri, bisa disampaikan ke kami atau ke wali kelas untuk negara tujuannya. Nanti kita bantu untuk prosesnya, baik dari informasi, pendaftaran, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nadia dan Bapak Faiz yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu orang tua wali murid kami sekalian. Jadi kami simpulkan bahwa pendaftaran perguruan tinggi luar negeri itu tidak dibatasi hanya di Turki saja, terbuka untuk daerah manapun itu. Kemudian kami juga akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk persiapan Ananda. Kemudian untuk akses SNPTN bisa diakses melalui web LTMPT seperti itu. Dan anak-anakku sekalian, ini masih ada kesempatan terakhir di semester 5 yang berkeinginan untuk mendaftar jalur SNPTN tadi seperti yang disampaikan Ibu Nadia, diambil dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Ini kesempatan kalian terakhir untuk mendapatkan nilai yang terbaik di semester ini. Ya, jadi tetap semangat untuk mendapatkan nilai terbaik. Baik, seperti itu pemaparan dari pemateri kami tentang program kurikulum, buku tahunan, akhirus sana, serta jalur masuk perguruan tinggi dan alumni. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Faisal Bapak Faisal Ahmad Adimas Bukit MSC, Ibu Yuniarti SPD, Ibu Ardinawati MPD, serta Ibu Nadia Mardatila SPD yang telah berkenan memaparkan materinya. Kami persilahkan kembali ke tempat kepada Bapak Ibu pemateri. Mohon tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian. Sekali lagi grafik yang sempurna tadi ditampilkan untuk prosentase alumni SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta diterima di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan semoga teriring doa tahun ini ya ajaran 2021-2022 semakin bertambah lagi untuk alumni kita yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri maupun swasta, dalam negeri maupun luar negeri. Tepuk tangan untuk angkatan ke-6. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum sampai kita di acara penutup, perkenankan saya menghaturkan rasa terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, orang tua wali murid yang telah berkenan bergabung secara virtual, kepada tamu undangan Ibu Suhartini MPD mewakili BPPH Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta, kemudian ibu-ibu pengurus jamiah
SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, dan manajer boarding atau yang mewakili, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutup acara parents meeting kita pada pagi hari ini, sinergi meraih kesuksesan masa depan. Jika ada pertanyaan dari murid ataupun dari Bapak Ibu orang tua yang belum sempat disampaikan di sini, silahkan bisa berkenan bertanya secara langsung kepada Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Untuk itu yang terakhir, marilah kita tutup acara pada parents meeting pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia yang bertugas pada kesempatan kali ini memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara pers meeting pada kesempatan kali ini. Cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.